Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 14 Mei 2026. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini menjadi hari besar dalam gereja dan di Indonesia dijadikan hari libur nasional. Kalau masih ingat, dulu hari besar ini disebut sebagai Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Namun semenjak dikeluarkannya Kepres, keputusan Presiden nomor 8 tanggal 29 Januari tahun 2024, hari raya ini diubah menjadi Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semakin menegaskan bahwa yang sungguh dirayakan hari ini, yang naik ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi hari besar dalam gereja? Karena di hari inilah kita merayakan janji keselamatan Tuhan yang sungguh digenapi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bahkan setelah bangkit, tidak selesai dengan Yesus yang kembali hidup saja. Namun ia menampakkan diri kepada para muridnya agar para murid percaya dan tidak ragu. Dan ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan lagi-lagi tidak selesai dengan Yesus yang naik ke surga loh. Karena selanjutnya ia memberikan amanat agung atau wasiat, yakni sebuah perutusan kepada para muridnya untuk mewartakan Injil. Dan Yesus mengatakan senantiasa akan menyertai mereka hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Biasa kalau kita mau berpergian, kita membeli tiket PP, kepanjangan dari pulang pergi. Namun buat saya agaknya lucu, karena kalau dipikir dari sudut waktunya, masa belum juga pergi, ini udah pulang pergi. Mungkin lebih tepat, PP itu adalah pergi pulang. Pergi dahulu, baru pulang. Ayo, pilih pulang pergi atau pergi pulang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Perutusan Yesus diawali dengan kata, pergilah. Bukan pulanglah. Kata ini adalah kata kerja yang berarti bergerak, tidak pasif, tidak diam di tempat. Kata ini memuat suatu perutusan untuk mewartakan kabar baik, bukan untuk asik mengurus diri sendiri saja. Pergi, mewartakan kabar sukacita. Bukan hanya berarti melakukan misi penginjilan ke segala bangsa. Pergi, mewartakan kabar sukacita adalah kehadiran kita dimanapun dan kapanpun yang mau memberikan kesaksian hidup akan sukacita Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini terdapat dua kontras sikap dalam menanggapi perutusan. Yang pertama adalah sikap beberapa orang yang menyembah
Sementara yang lain bersikap ragu-ragu. Menyembah Tuhan menunjukkan kesiapan dalam menunaikan perutusan untuk mewartakan kabar sukacita. Sebagaimana dalam liturgi perkawinan, ada bagian memohon doa restu kepada orang tua. Biasanya dilakukan dengan bersujud, memohon restu dalam menunaikan perutusan hidup berkeluarga. Kontras sekali dengan sikap yang lain yang dipenuhi dengan keraguan. Mereka ragu-ragu karena didasarkan pada berita palsu yang disebarkan oleh mahkamah agama bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Ditambah lagi ancaman dari pemerintah Romawi bagi mereka yang menjadi pengikut Kristus akan dianiaya. Keraguan ini hendak diyakinkan oleh Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya. Dan kini ia sendiri sebelum naik ke surga memberikan perutusan atau wasiat akhir kepada para murid untuk pergi mewartakan kabar baik dan ia akan selalu menyertai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengajak kita bermenung. Sudahkah kita menunaikan perutusan untuk pergi dan menjadi kabar baik dalam kehidupan? Apakah kehadiran kita sungguh telah menjadi kebaikan, sungguh menjadi berkat sukacita bagi yang lain? Melalui peristiwa Yesus yang naik ke surga kita diyakini, juga kita diutus dan disertai untuk bersaksi di tengah kehidupan. Maka jangan lagi ragu untuk mewartakan kabar baik Tuhan. Maka muka kita saya kira sebagai pembawa kabar baik, mukanya juga harus sedap dipandang. Dengan senantiasa harus dihiasi dengan senyuman. Karena kita pembawa kabar baik, bukan kabar buruk atau kabar duka. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.